Yo guys, kembali lagi di Dapur Nonik bersama Papa Erik. Hari ini saya lagi ada di depan Keraton Gunung Kawi. Yuk ikutin videonya sampai habis. Sekarang kita dari Surabaya menuju ke Keraton Gunung Kawi ini menempuh jarak sekitar 141 km, kira-kira 3 jam. Itu menurut Mbah Google. Sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan sharekan video ini ke teman-teman bagi yang mau datang ke Keraton Gunung Kawi. Buat teman-teman yang datang ke sini itu tempat parkirnya cukup luas, sepeda motor juga banyak, mobil juga bisa ya. Jadi jangan khawatir, tempat parkirnya itu gampang. Untuk tiket masuknya itu per orang kita bayarnya 10.000 saja ya. Konon katanya di Keraton Gunung Kawi ini lebih tua dibandingkan Pesarian Gunung Kawi. Jadi kalau teman-teman dari Pesarian Gunung Kawi itu mau ke Keraton Gunung Kawi kira-kira 30 menit. Keraton Gunung Kawi ini memang sengaja dibuat jauh dari keramaian oleh pendirinya, yaitu Empu Sindok dari Kerajaan Mataram. Walaupun bernama keraton, sesungguhnya bangunan ini tidak memiliki bentuk fisik yang begitu megah sampai memang fungsinya sebagai tempat pertapaan. Berdasarkan tulisan yang tertera di prasasti batu tulis di puncak Gunung Kawi, diketahui keraton ini dibangun pada tahun 861 Masehi. Di sini juga ada Vihara Dewi Kwan Im. Pertapaan ini dibangun pada masa dinasti Sailendra, tepatnya setelah berdirinya Candi Borobudur. Diceritakan bahwa pada saat itu, karena terjadi perselisihan, Empu Sindok harus pindah dari wilayah Jawa Tengah ke Jawa Timur. Untuk membangun pertapaan tersebut, Empu Sindok menandai dengan menanam 5 pohon beringin dengan sebuah batu gunung di tengah 5 batu tersebut. Lokasi pertapaan itu disebut sebagai tempat Empu Sindok melakukan tapa hingga akhirnya tubuhnya moksa atau hilang. Pada saat ini, lokasi tersebut dibangun dan diberi nama sebagai Sanggar Pamujan Keraton Gunung Kawi sebagai petisan Empu Sindok. Diketahui bahwa pada tahun 1200 Masehi, raja dari kerajaan Kediri yang bernama Prabu Kameswara memilih untuk turun tahta dan menjadi seorang pertapa di lokasi Gunung Kawi sebagai sanggar pertapaannya. Bahkan Prabu Kameswara ini melakukan hal yang sama dengan Empu Sindok, yaitu moksa di tempat tersebut. Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari yang kita ketahui, juga pernah melakukan pertapaan di Keraton Gunung Kawi ini. Selain itu, Gajah Mada Mahapati Majapahit yang pernah menyatukan wilayah Nusantara juga disebut pernah melakukan tapa di wilayah Keraton Gunung Kawi ini. Kira-kira cerita ini yang menyelimuti wilayah Keraton Gunung Kawi. Guys, kita menuju ke atas ya. Lantainya cukup tinggi sekali. Ini bangunan tertinggi di Keraton Gunung Kawi ya guys. Di atas itu ada 2 patung menyerupai kuda bersayap itu. Udara di sini itu cukup sejuk ya guys ya. Soalnya banyak pohon-pohon di sekitar Keraton Gunung Kawi ini. Ya memang di sini sejuk sekali. Di dalam ini saya tidak masuk, saya nggak tahu ini ada mungkin petisan atau makam ya.
Kira-kira ini lihat dari atas ya ke bawah, ini pemandangannya cukup hijau-hijau semuanya ya guys ya. Mata itu juga kelihatannya lebih enak kalau misalkan lihat hijau-hijau ini. Jadi teman-teman yang datang sini itu wah pasti seger. Di sebelah kiri bangunan ini ada seperti macam pura ya kelihatannya ya. Kayak bangunan pura Hindu. Buat teman-teman yang datang ke Pesarean Gunung Kawi ini, bolehlah mampir ke Keraton Gunung Kawi. Ini mungkin tempat dimana orang jarang tahu ya. Tempat ini itu cukup sejuk, memang jauh dari keramaian orang, mobil, jalur yang dilewati mobil pun itu memang agak sempit sih. Guys, jadi di sini itu ada makam Tunggul Manik sama Tunggul Wati. Itu ditulis sih tahun 1115. Nah, ini makamnya ya. Ada dua, Tunggul Wati sama Tunggul Manik. Guys, sampai di sini video perjalanan kita ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau datang ke Keraton Gunung Kawi ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan sharekan ke teman-teman supaya channel ini tetap eksis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.